Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Aulia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Dini Hania sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri sebagai pemateri terakhir. Di sini kami akan membahas tentang materi pembangunan industri dan perdagangan. Untuk ke inti materi, lanjut aja. Konsep industri adalah usaha pengolahan barang mentah, barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Dikutip dari buku Industrialisasi karya Sudiryanto, SPD, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Tujuan dari kegiatan industri adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Barang dan jasa adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai sebagai alat produksi. Contoh industri yang ada di Indonesia adalah pangan, tekstil, perbankan, dan masih banyak lagi. Sekian pemateri pertama, lanjut ke pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rafael, yaitu kebijakan sektor industri. Kebijakan sektor industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah atau untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Faktor masukan adalah salah satu bentuk regulasi pemerintah untuk mencapai kebijakan makroekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan daya saing sektor industri perusahaan tersebut. Adapun poin-poin kebijakan di dalam sektor industri ini adalah yang pertama, yaitu pembangunan industri. Pembangunan industri diartikan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan dan kedaulatan yang mampu memberikan nilai tambah tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional, nasional, global maupun dalam menghasilkan nilai tambah tinggi. Yang kedua yaitu pengembangan UMKM dan industri mikro, yaitu industri rumah tangga perlu didorong dan dibina menjadi usaha yang makin berkembang dan maju sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Yang ketiga yaitu kesehatan usaha, menggalakkan iklim yang sehat dalam perusahaan bagi pelaku ekonomi, koperasi, usaha negara, usaha swasta untuk menumbuhkan kegiatan yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan. Yang keempat yaitu pengembangan usaha kecil, menjadi pengusaha kecil formal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunan infrastruktur, perizinan, dan bantuan teknis. Yang kelima yaitu pengembangan ekspor, meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisi ekspor untuk industri kehutanan, pertambangan, pertanian, dan yang selanjutnya yaitu peran sektor industri terhadap pembangunan ekonomi. Sektor industri merupakan sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan sektor industri memiliki peran untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri
yang bersifat padat karya. Adapun beberapa peran sektor industri terhadap pembangunan ekonomi, yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor industri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan sektor industri akan membawa dampak positif pada sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan, jasa, dan lain-lain. Pertumbuhan sektor industri juga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Sektor industri dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan beragam, baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai tambah. Sektor industri dapat meningkatkan nilai tambah penduduk dan jasa yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sektor industri dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima yaitu meningkatkan kemajuan teknologi. Sektor industri dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi baru sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global dan mempercepat kemajuan teknologi di suatu negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua, Dini Hania. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga, Amelia Putri. Persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi ketiga. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep perdagangan. KBBI mendefinisikan pengertian perdagangan sebagai perihal berdagang, urusan berdagang atau perniagaan. Dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan secara luas mengacu pada pertukaran barang dan jasa, paling sering dengan imbalan uang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pengertian perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Selanjutnya, peran sektor perdagangan terhadap pembangunan ekonomi. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperatakan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Berikut ini adalah beberapa peran sektor perdagangan terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengembangan pendapatan. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi. Sektor perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui ekspor barang dan jasa yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua, menciptakan peluang pekerjaan. Sektor perdagangan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan beragam, baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Hal ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya pembeli.
Sektor perdagangan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Sektor perdagangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang berkualitas dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Sektor perdagangan dapat menjadi pusat inovasi dan perkembangan teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global dan mempercepat kemajuan teknologi di suatu negara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi 3. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga, Amelia Putri. Kesimpulannya adalah mengenai industri dan perdagangan adalah bahwa keduanya saling mendukung dalam pembangunan ekonomi. Industri menciptakan produk lapangan kerja, sementara perdagangan membuka pasar. Tergantungan ini memungkinkan peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, pendapatan, stabilitas mata uang, dan transfer teknologi. Hubungan yang sehat antara keduanya kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara cenderung mengembangkan kebijakan yang mendukung industri kompetitif dan perdagangan internasional sebagai strategi utama dalam pembangunan ekonomi. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasinya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan semata. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.